Selamat Hari Buruh buat seluruh pekerja keras di luar sana. Kita sering banget dengar pepatah, kerja keras bagai kuda untuk masa depan keluarga. Tapi anehnya, kita sibuk mengumpulkan dana pensiun di bank sambil membiarkan kudanya mati pelan-pelan. Banyak yang terpaksa resign atau karirnya meredup di usia 40-an bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena fisiknya yang menyerah. Tulang punggung sakit-sakitan, gampang letih, dan sering bolos sakit. Di video hari ini, saya akan bercerita kenapa masa otot adalah dana pensiun sejati untuk karirmu, bagaimana membedakan antara burnout mental dan kelaparan seluler, dan trik menjaga fisik pekerja kantoran yang sibuk. Halo Sobat Sehat, yuk kita ngobrol santai. Saya Dr. Indra Gunawan. Sebagai ilustrasi, sebut saja ada seorang bernama Pak Budi. Usianya 45 tahun. Dia manajer di sebuah pabrik. Karirnya lagi bagus-bagusnya. Tapi dia bilang, saya rasanya mau resign aja. Saya udah burn out. Punggung saya rasanya mau patah tiap duduk kelamaan. Dan kalau pulang kerja, rasanya baterai saya sisa 1%. Gak kuat lagi nemenin anak main. Ada yang relate? Kalau dicek, bisa aja Pak Budi ini nggak punya sakit ginjal, nggak punya sakit jantung. Dia hanya mengalami apa yang disebut dengan sarkopenia. Penyusutan otot akibat penuaan dan jarang dipakai. Sering ngerasa punggung mau patah pas kerja dan badan selalu remuk pas sampai rumah? Jangan-jangan ototmu lagi menyusut. Mulai usia 30 tahun, kalau kamu nggak pernah olahraga angkat beban, tubuhmu akan membakar dan membuang ototmu sendiri. Proses penuaan ini namanya sarkopenia. Banyak yang mikir, saya kan pekerja kantoran, bukan binaragawan. Ngapain butuh otot besar? Dengar ya, otot itu bukan buat pamer. Otot di punggung dan perutmu adalah korset alami yang menahan tulang belakangmu supaya saraf nggak kejepit saat kamu duduk 8 jam sehari di kantor. Otot yang kuat sama dengan karir yang panjang. Mulai angkat beban, lindungi tulang punggungmu. Apa yang terjadi pada Pak Budi tadi adalah fenomena yang sangat logis secara anatomi. Otot penahan tulang belakangnya sudah menipis seperti karet gelang yang mau putus. Jadi, yang menahan berat badannya seharian adalah tulang dan sendinya secara langsung. Wajar kalau dia kesakitan. Tapi, cerita tentang otot ini lebih dalam dari sekedar tulang punggung. Di dunia longevity, kita memandang otot bukan lagi sebagai alat gerak, melainkan sebagai organ metabolisme terbesar di tubuh kita. Setiap kali kamu makan siang di kantin kantor, makan nasi, es teh manis, gula darahmu naik. Siapa yang bertugas menyedot gula itu biar nggak menjadi racun diabetes? Ototmu. Otot adalah gudang spons penyerap glukosa. Kalau di usia 40 tahun, ototmu menyusut, gudang ini mengecil. Gula dari makananmu nggak punya tempat parkir. Akhirnya, mengalir terus di darah, merusak pembuluh darah, dan bikin kamu lemas ngantuk jam 2 siang. Jadi, kehilangan otot berarti kamu kehilangan organ penyaring gula utamamu. Terus, gimana dengan keluhan Pak Budi yang merasa baterainya sisa 1% tiap pulang kerja? Apakah itu benar-benar burnout akibat stres pekerjaan? Atau ada hal lain? Ngerasa burnout, demotivasi, dan gampang capek kerja? Coba evaluasi, itu capek mental atau sel tubuhmu yang lagi kelaparan? Seringkali yang kita sebut burnout itu ternyata kelelahan fisik murni akibat mitokondria yang menurun. Mitokondria itu pabrik energi di dalam sel kita, dan jumlah terbanyaknya ada di dalam sel otot. Makin menyusut ototmu karena nggak pernah dilatih, makin sedikit pabrik energi yang kamu punya. Ibaratnya, kamu nyuruh mesin motor bebek 110 cc narik beban truk kontainer urusan kantormu. Jelas mogok. Cara memperbesar tangki energimu bukan dengan minum kopi atau healing ke Bali, tapi dengan memperbesar massa ototmu. Makin banyak otot, makin banyak pabrik energi, makin kamu nggak gampang capek. Analoginya begini, bayangkan tubuh kita ini perusahaan. Mitokondria adalah buruh atau pekerjanya. Saat kamu masih umur 20-an, kamu punya ribuan pekerja ini.
Kamu bisa begadang ngerjain laporan, besoknya tetap fresh. Tapi karena gaya hidup yang cuma duduk santai di kasur, ke mobil, terus ke kursi kantor atau sedentary lifestyle, tubuhmu merasa pekerja-pekerja ini nggak dibutuhkan lagi. Tubuh melakukan PHK besar-besaran pada mitokondria. Ketika kamu dihadapkan pada proyek besar di kantor, sisa mitokondria ini kewalahan. Mereka nggak sanggup memproduksi molekul ATP atau energi dengan cukup cepat. Otakmu yang kekurangan ATP akan menerjemahkannya sebagai rasa burnout, depresi ringan, dan rasa nggak termotivasi. Padahal solusinya sangat fisik. Lakukan resistance training atau angkat beban. Gerakan melawan beban akan memaksa DNA tubuhmu membuka lowongan pekerjaan baru untuk mencetak mitokondria yang baru dan lebih kuat atau mitokondrial biogenesis. Membahas kasus kehidupan nyata lalu dibedah ke tingkat seluler seperti ini selalu jadi bagian favorit saya. Buat kamu yang suka dengan pendekatan bedah kasus seperti ini dan ingin ngobrol lebih privat, serta ikut menentukan apa yang akan kita bahas selanjutnya, yuk gabung di membership channel ini. Klik tombol join sekarang. Nah, kembali ke Pak Budi. Setelah tahu soal otot ini, dia mengeluh lagi. Saya ini berangkat kerja pas matahari terbit, pulang pas matahari udah terbenam. Boro-boro mau bayar member gym atau angkat barbel. Waktu aja nggak ada. Ini alasan klasik yang selalu saya dengar. Ada yang relate lagi? Kabar baiknya, tubuhmu nggak tahu bedanya beban barbel dan beban bumi. Kerja berangkat pagi, pulang malam, nggak ada waktu dan dana buat ke gym. Ini menu latihan gratis yang cuma butuh 15 menit. Tubuh kita itu pinter. Dia nggak peduli kamu angkat barbel harga jutaan atau angkat badanmu sendiri. Yang dia tahu cuma satu, tension atau regangan. Lakukan 3 gerakan ini di rumah, pakai berat badan aja atau body weight. Yang pertama, push up untuk dada dan lengan. Yang kedua, squat, jongkok berdiri untuk paha pembakar gula. Dan yang ketiga, plank untuk korset perut dan punggung bawah. Untuk mulai, gak perlu lama-lama. Lakukan aja sampai ototmu terasa benar-benar pegel dan panas atau near failure. 15 menit sehari, 3 kali seminggu, udah lebih dari cukup buat membalikkan proses penuaan ototmu. Gak ada alasan, gak ada waktu. Kenapa 15 menit body weight aja bisa menyelamatkan karirmu? Sains di balik pertumbuhan otot bertumpu pada hukum mechanical tension atau ketegangan mekanis. Saat kamu melakukan push up sampai tanganmu gemetar atau mendekati failure, serat ototmu mengalami ketegangan mekanis tingkat tinggi. Tarikan fisik yang ekstrim ini bertindak sebagai sinyal darurat langsung di dalam sel ototmu. Sinyal lokal ini menyalakan sakar genetik yang bernama mTOR, yang kemudian memulai proses muscle protein sintesis atau merajut serat otot baru. Jadi, minimal efektif dose atau dosis efektif terendah untuk mencegah sarkopenia itu sangat kecil. Kamu nggak harus jadi atlet. Yang penting adalah konsistensinya. Sobat sehat, di hari buruh ini, mari kita renungkan. Jangan sampai semua uang hasil kerja keras kita di masa muda justru habis untuk mengobati tubuh kita yang hancur di masa tua. Jadikan ototmu sebagai dana pensiun sejatimu. Bedakan antara burnout mental dan kelaparan mitokondria. Dan mulailah investasi dengan push up dan squat 15 menit di ruang tamumu. Coba cerita di kolom komentar. Apa keluhan fisik paling menyiksa yang sering kamu rasain di tempat kerja? Kalau cerita Pak Budi tadi relatable denganmu, klik like, subscribe, dan share video ini ke teman kerjamu yang sering ngeluh sakit punggungnya. Saya Dr. Indra Gunawan, selamat bekerja keras dan selamat berinvestasi otot.